Welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusik Taman episode ke-134 Tangho Huyuho. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Yuho dan Tang Wutong bersama-sama melawan Long Xiaoyao dan berhubung lawan mereka adalah seorang limit dolu, Yuho pun mencari cara untuk melarikan diri alih-alih melawan sampai mati. Dengan berbagi teknik roh, gerbang neraka, serta aktivasi wujud sejati roh pelindung mata Ashura, Yuho pun berhasil mencuri sedetik waktu singkat untuk memasuki gerbang alam baka tersebut sebelum tiba-tiba saja Long Xiaoyao sudah berada di depan gerbang. Agar tidak membahayakan Wutong, Yuho pun mendorong Long Xiaoyao keluar meski artinya dia akan menghilangkan kesempatannya sendiri untuk melarikan diri. Akhirnya Yuho pun terkena luka parah dari pertukaran terakhir dan hampir saja dihabisi dengan kejam oleh Long Xiaoyao sebelum tiba-tiba saja Wutong muncul lagi memintanya memulihkan diri sambil berkata bahwa dia memiliki satu cara untuk menahan sang dolu naga suci kegelapan. Cara apakah itu? Langsung aja kita terobos atuh. Tang Wutong berlari dengan tombak naga di tangannya serta bayangan kupu-kupu dewa naga cahaya yang membentang di belakang punggungnya. Tanpa banyak babi bu, Wutong segera menggunakan teknik roh pertama miliknya, yaitu pisau sayap naga, dan membuat energi pisau keemasan menyerbu lurus ke arah Long Xiaoyao yang tampaknya masih cukup terkejut dengan penampakan serta aura dewa naga yang dimunculkan Wutong. Meski demikian, limit dolu level 99 itu masih bisa menangkis serangan teknik roh pertama Wutong. Dan berhubung Wutong juga tidak menyerah begitu saja, pertarungan pun kemudian dilanjutkan dengan puluhan pertukaran yang menyebabkan pemandangan sosok dewa naga cahaya beradu dengan naga suci kegelapan memenuhi seluruh langit. Long Xiaoyao mengibaskan cakar naganya dan berhasil memukul mundur Tang Wutong. Namun lagi dan lagi Putri Tangshan itu sama sekali tidak menyerah dan justru merapal teknik roh keduanya, yaitu kemarahan Dewa Naga. Tidak selesai dengan teknik kedua, Wutong juga segera melakukan aktivasi teknik roh ketiganya, yaitu tebasan Dewa Naga Cahaya, di mana dua gabungan teknik roh kupu-kupu Dewa Naga sudah begitu luar biasa karena mampu menahan pergerakan seorang limit dolu meski hanya beberapa detik saja. Selama mengamati pertarungan, Yuho menilai bahwa Wutong memang diuntungkan dengan kekuatan roh pelindung bawaan miliknya yang mampu menekan naga suci kegelapan. Namun kesenjangan kekuatan di antara keduanya terlalu besar sehingga Yuho yakin kondisi ini tidak akan bertahan lama. Apa yang dipikirkan oleh Yuho segera dikonfirmasi oleh Long Xiaoyao yang mau tidak mau mengakui bahwa roh pelindung Wutong memang mampu membuat roh pelindungnya merasa gemetar, di mana perasaan ini sudah tidak pernah lagi muncul selama 100 tahun terakhir. Sayangnya Wutong belum cukup unjuk gigi atas kartu-kartu yang dia miliki sebelum akhirnya menunjukkan salah satu teknik roh terkuat yang dia miliki untuk menghadapi Long Xiaoyao, yaitu wujud asli roh pelindung. Kenapa teknik ini disebut sebagai roh terkuat untuk menghadapi Long Xiaoyao? Karena ketika Wutong menggunakan wujud asli roh kupu-kupu Dewa Naga Cahaya dalam kondisi kemarahan Dewa Naga, maka teknik roh Tuan Putri Raja Dewa itu akan secara otomatis berevolusi menjadi kedatangan Dewa Naga yang sesungguhnya. Inilah yang dimaksudkan Wutong sebagai cara untuk menahan Long Xiaoyao, karena kedatangan Dewa Naga adalah satu-satunya cara untuk melakukan garis darah naga suci kegelapan dengan maksimal. Bayangan Dewa Naga emas meraung di langit sebagai wujud cahaya Dewa Naga membuat bayangan naga suci kegelapan merasa sedikit ketakutan, dan momentum itu segera dimanfaatkan oleh Yuho untuk merapal teknik kejotan spiritual tingkat tertinggi yang membuat Long Xiaoyao harus berjibaku untuk menahan dua tekanan kekuatan secara bersamaan. Letusan kekuatan dahsyat menggoncang seluruh daratan dan meyakini serangan terakhir belum cukup untuk mengalahkan Long Xiaoyao. Wujud sejati Kaisar Salju pun diaktifkan untuk melakukan serangan beramai-ramai dengan Wutong.
Konfrontasi langsung antara Master Roh beda generasi itu pun segera meletus dan meskipun sadar diri atas kemampuan mereka yang jelas berada jauh di bawah Long Xiaoyao, baik Yuho maupun Wutong masih tidak mau menyerah sama sekali dan terus mengayunkan senjata mereka masing-masing ke arah sang dolu naga suci kegelapan. Sementara di sisi lain Long Xiaoyao memang tampak sangat santai menahan semua serangan dua junior di hadapannya, namun tak dapat dipungkiri juga bahwa apapun yang dilakukan oleh Yuho dan Wutong sudah cukup membuatnya terkesan, mengingat keduanya berasal dari generasi yang jauh lebih muda, apalagi setelah Yuho memanggil Kaisar Salju dan Es sebelum menggabungkan kekuatan kedua pemimpin kutub utara tersebut. Gabungan kekuatan Kaisar Salju dan Es berhasil membekukan separuh tubuh Long Xiaoyao dan momen tersebut tidak disia-siakan oleh Wutong yang segera menggunakan teknik roh kelima miliknya, yaitu Raungan Dewa Naga untuk memperkuat serangan Yuho. Seolah serangan tidak pernah berakhir, begitu Long Xiaoyao fokus pada serangan Wutong, Yuho muncul di hadapannya dengan telapak Kaisar Salju yang langsung bertuburkan bayangan naga suci kegelapan Long Xiaoyao. Telapak Kaisar Salju masih mampu dibendung oleh Long Xiaoyao, namun Yuho tidak menyerah dan segera melepaskan serangan telapak tangan lain, yaitu telapak Haodong yang kali ini berhasil membuat hati Long Xiaoyao gemetar karena merasa kesadarannya ditarik kembali ke 200 tahun yang lalu, entah karena apa. Ledakan luar biasa dahsyat terbentuk ketika Yuho menggunakan dua teknik telapak tangan sekaligus dan berhasil membentuk semacam stalaktit es raksasa yang mengunci tubuh Long Xiaoyao. Namun sayangnya balok-balok es raksasa itu tidak bertahan lama dan seolah sudah memprediksinya, Yuho memang berniat untuk menggelontorkan seluruh kekuatan roh tersisa yang dia miliki untuk menciptakan ledakan es. Untuk memperkuat serangan terakhirnya, Yuho juga meminta bantuan kepada Wutong yang sudah bengek, di mana meskipun sudah bengek tua, Putri Tangshan itu juga sudah siap untuk mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan yang dia miliki demi mengalahkan sang dolu naga kegelapan hari ini juga. Dan akhirnya Wutong melepaskan raungan Dewa Naga Cahaya sekali lagi, sementara Yuho mengaktifkan ledakan es yang sudah dia susun di bawah Long Xiaoyao hingga menyebabkan ledakan dahsyat terjadi bertubi-tubi seolah ingin menelan sang naga kegelapan dalam es tak berujung. Setelah Long Xiaoyao disibukkan dengan raungan Dewa Naga Cahaya Wutong, Yuho pun meledakkan semua es yang ada di sekitarnya dan menciptakan ledakan energi yang jauh lebih menakutkan lagi, seolah mampu menghancurkan satu kota dengan es abadi. Pada saat yang sama Long Xiaoyao juga meledakkan kekuatan rohnya sendiri sehingga beradu dengan kekuatan ledakan es dan raungan Dewa Naga Cahaya, di mana gabungan kekuatan Yuho dan Wutong sudah sepadan dengan serangan penuh seorang master dunia roh. Tapi ternyata ketika Yuho dan Wutong sudah sama-sama bengek dan berharap pertarungan telah berakhir, sosok mengerikan Long Xiaoyao justru muncul dari lubang hitam dan menandakan bahwa sang limit dulu masih bisa menghalau segala serangan tersebut berkat inti roh yang dia miliki. Hari ini Long Xiaoyao telah membuktikan sendiri kata-kata pepatah bahwa generasi baru akan selalu melampaui yang lama, dan dengan penuh kesadaran diri dia harus mengakui bahwa Yuho telah melampaui dirinya sendiri pada tingkatan yang sama. Wutong pun demikian, di mana bahkan kecantikan putri Raja Dewa itu seolah membawanya ke masa lampau, tepatnya 200 tahun lalu ketika dia bertemu dengan Ye Shi Shui untuk pertama kalinya. Sejujurnya Yuho tidak tahu apakah mendengarkan curhatan Long Xiaoyao adalah hal yang tepat untuk dilakukan, namun dia sendiri tidak berada dalam kondisi yang bisa melakukan perlawanan apapun karena saat ini Yuho kesulitan bahkan untuk mempertahankan kesadarannya sendiri. Long Xiaoyao menyadari bahwa dua junior di hadapannya sudah tidak bisa bertarung dan karena itulah dia akan mengubah permainan gebug-gebugan ini menjadi permainan saling mengorbankan. Long Xiaoyao menarik keluar belati naga kegelapan, di mana belati tersebut mengandung racun yang bahkan tidak akan bisa ditahan oleh es ekstrim Yuho. Namun lebih tidak bisa ditahan lagi kalau Wutong yang melakukannya. Long Xiaoyao menantang Yuho untuk menghadirinya 9 kali dan kesempatan keduanya untuk pergi akan diberikan.
Yuho mendesis kesal ketika Long Xiaoyao seolah mengancamnya akan membuat Wutong mengambil tantangan kalau Yuho tidak mau melakukannya. Dan dugaan itu memang persis dengan apa yang ada dalam pikiran Long Xiaoyao saat ini. Entah apa yang sebenarnya Long Xiaoyao inginkan, namun dia nampak tidak ragu sama sekali kalau memang harus melibatkan Tang Wutong demi membuat Yuho dirinya sendiri. Long Xiaoyao bahkan menambahkan bahwa setiap tusukan harus sampai 6 ke belakang dan dia menyarankan Yuho untuk tidak melakukan trik apapun karena tidak ada satupun trik di dunia yang bisa lolos dari mata seorang limit dolu seperti dirinya. Long Xiaoyao tersenyum ketika melihat ketajaman dalam pandangan Yuho yang seolah ingin membunuhnya dengan tatapan mata. Sementara Tang Wutong mulai gemetar penuh kekhawatiran ketika mendengar sekejam apa permainan yang telah Long Xiaoyao persiapkan untuk mereka berdua. Kekhawatiran itu menjadi semakin padat ketika Yuho meraih belati naga kegelapan Long Xiaoyao sambil menuntut tetua agung sekte Roh Kudus itu untuk menepati apapun yang telah dia janjikan. Berhubung Yuho sudah memutuskan pilihannya, Long Xiaoyao pun mempersilahkannya untuk memulai permainan dan dia akan selalu standby untuk menghitung sampai pemuda itu menyelesaikan 9 tusukan. Tanpa banyak babi bu lagi, Yuho menggenggam belati naga kegelapan Long Xiaoyao erat-erat sebelum kemudian dirinya dengan belati beracun tersebut di depan tatapan nanar Tang Wutong. Ini baru tusukan pertama, namun Yuho sudah merasa bagaimana racun kegelapan ini hampir merenggut kesadarannya. Hal itu membuat Yuho semakin tidak mau membuang lebih banyak waktu dan segera meluangkan tubuhnya untuk kedua kalinya. Hanya butuh 2 belati naga kegelapan saja untuk membuat Yuho jatuh di atas lututnya, dan Wutong yang melihat hal itu tidak kuasa menahan tangis ketika meminta Yuho untuk memberikan tusukan ketiga kepadanya. Permintaan itu jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa dia wujudkan dan berusaha berdiri sekali lagi untuk melakukan tusukan ketiga. Tusukan ketiga membuat seluruh tubuh Yuho bergetar dan kembali jatuh di atas kedua lututnya dengan tatapan lemah. Pada waktu yang sama, sebuah perasaan yang sangat aneh menyeruak ke dalam hati Wutong, dan bersamaan dengan itu Yuho meminta gadis itu untuk mengabulkan satu permintaannya. Wutong tidak berpikir macam-macam ketika menyanggupi permintaan Yuho bahkan sebelum mendengarnya. Namun setelah Yuho mulai menceritakan awal pertemuannya dengan Wang Dong'er, ingatan-ingatan yang asing sekaligus familiar mulai membanjiri pikirannya seperti air banjir. Yuho mengingat pertemuannya dengan Wang Dong'er, di mana dahulu kekasihnya itu merupakan teman sekamarnya sendiri yang menyamar menjadi pemuda rupawan dan idaman seluruh murid Akademi Shrek. Simbol trisula emas di dahi Wutong memancarkan cahaya dan menyebabkan rasa sakit yang tajam menyerbu kepalanya bersama dengan ingatan-ingatan tersebut. Sambil berbicara terbata-bata, Yuho melanjutkan tusukan keempat dan membuat Wutong sampai galau. Bukan kepalang harus mengkhawatirkan pemuda itu atau mengkhawatirkan ingatan yang mulai membuat pikirannya menjadi gelo. Tanpa menyadari apa yang sedang terjadi kepada Wutong, Yuho melanjutkan permainannya dengan Long Xiaoyao sambil meneruskan cerita panjang yang terjadi di antara dirinya dengan Wang Dong'er. Yuho menceritakan pengalaman mereka berdua mengikuti turnamen Master Roh tingkat lanjut, diikut kesertaan dalam pertukaran pelajar Akademi Kekaisaran Ryu, sampai pengungkapan pertama Wang Dong'er atas identitas aslinya. Wang Dong'er. Darah berlomba-lomba keluar dari tubuh Yuho setiap kali luka baru tercipta dan membuat tanah di sekitarnya telah berubah warna menjadi merah dalam sekejap. Kesadarannya telah menjadi semakin jauh dan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Meski demikian, Yuho masih melanjutkan ceritanya karena dia begitu bahagia meski hanya bisa mengenang Wang Dong'er dalam pikirannya. Yuho mengingat bahwa setelah Wang Dong'er mengungkap identitas aslinya, gadis itu telah menjadi dunianya, menjadi sosok paling penting dalam hidupnya yang bahkan lebih penting daripada nyawanya sendiri. Wutong meraung menyaksikan Yuho yang sudah setengah ngehe dan meminta pemuda itu untuk menyerahkan 3 tusukan terakhir kepadanya.
Wutong sedikit banyak mendapatkan beberapa lapis ingatan Wandong dan mulai meminta Yuho untuk mengingat janji mereka untuk melewati segalanya bersama-sama. Namun Yuho saat ini sudah tidak memiliki sisa kesadaran untuk mendengar perkataan Wutong dan terus meracau tentang takdir yang mempermainkan dirinya. Yuho mengingat perpisahannya dengan Wang Dong'er di lembah Qiankui dan begitu melihat Wutong, dia berpikir bahwa gadis itu adalah kekasihnya yang kehilangan ingatan. Yuho seperti mendapatkan harapan hidupnya lagi, melakukan segala cara untuk mendekati Wutong, bahkan memaksa gadis itu untuk melakukan penggabungan roh pelindung untuk membuktikan dugaannya. Namun akhirnya justru mengetahui fakta pahit bahwa Tang Wutong bukanlah Wang Dong'er. Yuho ucuk-ucuk belati untuk ke-8 kalinya dan membuat darahnya mengalir bagai sungai yang tak pernah berhenti. Tubuhnya goyah sebelum kemudian jatuh menghantam tanah yang telah berubah menjadi lautan darah. Wutong merangkak dengan sisa tenaga yang nyaris habis, seolah ingin berteriak bahwa dirinya adalah Wang Dong'er yang selama ini Yuho cari. Namun dunia di sekeliling Yuho sudah memudar dan dengan kesadarannya yang tinggal serpihan, Yuho meneruskan permintaannya kepada Wutong. Tangannya yang gemetar mengangkat belati naga ke-8 sekali lagi dan sebelum ujungnya membentuk lubang ke-9 di tubuhnya, Yuho berbisik lirih ketika berpesan jika suatu saat nanti Wutong benar-benar bertemu Wang Dong'er, jangan pernah ceritakan tragedi yang terjadi hari ini. Karena keinginan terbesar Yuho adalah memastikan Wang Dong'er hidup bahagia meski kebahagiaan itu tak lagi bisa dia saksikan untuk selamanya. Edian, waduh episode kali ini tuh selain full baku hantam juga full mengandung bawang ya guys ya. Ketika Wutong sudah mendapatkan ingatannya kembali, si Akang malah OTW sadaqallahul adzim. Waduh, apakah Yuho benar-benar akan kehilangan nyawanya kali ini? Tengamuk apa itu Wutong versi udah enggak amnesia lagi kalau tahu kekasihnya digeprek sama Long Xiaoyao? Akankah Wutong memanggil kekuatan admin alias bapaknya sendiri? Aduh, gak sabar banget. Penasaran? Ya udah tuh minggu depan dak kudu kumaha deui atuh ya guys ya. Tungguin di Cakra Diva, makanya di mana lagi coba? Sedetail ini dan sebikin mengerti ini.